Insya Allah mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dari ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-40. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan pesan-pesan terbaru yang terdapat pada ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati bersama pada ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Mudah-mudahan atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, Allah kokohkan dan mantapkan semuanya. Dan semoga segala sesuatu yang belum kita ketahui dan terdapat kebaikan di dalamnya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35 yang telah kita baca sebelumnya, kembali kita mendapati bahwa bagaimana Allah terus memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk lebih berhati-hati lagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan Allah hadirkan peringatan bagi kita semuanya bahwa bagaimana sebagian daripada manusia yang mengingkari dan tidak percaya atas apa yang telah disampaikan para nabi dan rasul itu. Dan mereka tidak saja melakukan penentangan itu secara lisan, namun bahwa bagaimana sebetulnya penolakan-penolakan itu sendiri betul-betul bersemayam di dalam dada dan pikirannya, serta berupaya untuk terus mencari-cari cara agar apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu dapat terintangi. Padahal sudah begitu banyaknya Allah telah memberikan contoh, yaitu berupa azab yang telah diturunkan pada kaum-kaum terdahulu, namun tetap saja mereka meneruskan atas apa yang menjadi kesukaan mereka dan keinginan mereka, dan tidak dianggap bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang telah dihadirkan sebelumnya adalah merupakan sebuah peringatan yang luar biasa. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Maka pada ayat ke-33 kita mendapati, adakah mereka akan menunggu sampai malaikat datang kepada mereka atau sampai datang perintah dari Tuhanmu karena ajal mereka? Demikianlah yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Lalu segala kejahatan yang mereka lakukan akibatnya itu menimpa mereka, dan azab pun mengepung mereka, yang dulu semua itu mereka memperolokkannya. Dan mereka yang mempersekutukan Allah berkata, jika Allah menghendaki tak ada suatu apapun yang kami sembah selain Dia, baik kami ataupun leluhur kami, dan kami tidak mengharamkan sesuatu selain yang sudah Ia haramkan. Demikianlah yang sudah diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka, tetapi apakah yang menjadi kewajiban para rasul selain daripada hanya menyampaikan ajaran yang jelas. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati pada ayat sebelumnya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, dan Allah pelihara kita di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kini kita memasuki pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya pada setiap umat kami sudah mengutus seorang rasul dengan perintah ataupun ajakan, sembahlah Allah dan jauhilah syaitan. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan sebagian ada yang ditimpa kesesatan.
yang sudah semestinya terjadi. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka mengembaralah di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana kesudahan mereka yang mendustakan kebenaran itu. Ayat ke-37, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhillu wa ma lahum min nasirin. Kalau engkau mendambakan mereka untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada siapapun yang sudah dibiarkan sesat, dan tak ada yang dapat menolong mereka. Kita bisa mendapati pada dua ayat yang kita baca ini, melalui salah satu referensi yang kita gunakan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, terdapat dua keterangan di dalamnya. Sementara ada orang yang mau menerima karunia ilahi, sementara ada kelompok yang lainnya yang sudah kuat berada dalam pelukan dan dekapan syaitan, sehingga mereka pun tunduk di bawah cengkeramannya. Mereka perlu berkelana sepanjang waktu dan ruang untuk melihat kesudahan mereka yang merintangi cahaya kebenaran dan menyerah kepada kejahatan. Catatan berikutnya, bila sekali seseorang menolak karunia atau rahmat Allah, orang semacam itu akan kehilangan segala pertolongan dan petunjuk. Manusia semacam itu sudah berada di luar rahmat Allah, dan oleh karenanya mereka tidaklah mendapatkan petunjuk. Ayat ke-38, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak, bahkan itulah janji yang ditepatinya benar-benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Mereka harus dibangkitkan untuk ia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan supaya orang yang kafir mengetahui bahwa mereka pendusta. Ayat terakhir, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Firman kami terhadap sesuatu bila kami menghendakinya, kami hanya berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana Allah menegaskan kembali bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul itu. Para nabi dan rasul diutus secara khusus untuk kaumnya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dan bahwa betapa misi yang diemban oleh para nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan tauhid, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya, dan tidak pula menyembah ataupun menjadi pengikut taghut sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat ini. Nah, Bapak dan Ibu, menarik ketika kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesan-pesannya melalui setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dalam berbagai surah di dalam Al-Quran ini. Betapa ketika pesan itu diulang-ulang untuk menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita semuanya, memberikan peringatan kepada kita, agar benar-benar kita faham. Sebagaimana ketika kita mendapati dalam ayat ini, bahwa kepada Nabi dan Rasul itu ditugaskan untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk menyembah Allah dan menjauhi syaitan.
Maka terminologi taghut ini sendiri begitu banyaknya dihadirkan di dalam Al-Quran. Agar kita benar-benar paham bagaimana refleksi dan berbagai bentuk yang dihadirkannya. Agar kita benar-benar waspada untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Nah, menarik Bapak dan Ibu bahwa ketika kita menggunakan beberapa referensi pula untuk dapat kita menelusuri dan paham terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini. Maka apakah ketika kita menggunakan kamus terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ataukah ketika kita menggunakan konkordansi ataupun ensiklopedi Al-Quran, ataupun kita menggunakan kitab Mu'jam di mana di dalamnya terdapat petunjuk yang luar biasa bagaimana kumpulan dan tali temali antara setiap terminologi yang kita dapati di dalam satu ayat dengan hal-hal lain dalam bentuk yang berbeda yang disajikan di dalam ayat-ayat lainnya. Maka ketika kita mendapati bahwa di dalam buku Mu'jam misalnya, maka kata taghut yang kita dapatkan di dalam ayat ke-36 ini, diajak kita berkelana mulai dari kata dasarnya sendiri yang disebutkan dengan tagha. Maka tagha adalah salah satu bentuk yang terdapat pula di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang merupakan satu kesatuan, satu rumah yang berakar yang sama dengan apa yang kita dapat dalam ayat kita baca pada pagi hari ini. Tagha dari sisi bahasa diartikan adalah melampaui ukuran atau melampaui batas. Bisa juga diartikan sesuatu yang bergelombang atau sesuatu yang meluap dari batasnya. Dan kemudian dalam berbagai bentuk lainnya, taghut dari sisi bahasa diartikan berhala yang diantaranya berupa Lata dan Uzza. Taghut diartikan juga sebagai syaitan. Dan taghut diartikan pula adalah segala sesuatu yang disembah oleh anak manusia. Segala sesuatu yang dijadikan pusat orientasi di dalam kehidupannya. Maka itu disebut pula dengan taghut. Maka untuk bisa kita memahami secara arif atas apa yang terdapat di dalam kata taghut pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Di dalam Al-Quran begitu banyaknya kita bisa mendapatinya. Dalam berbagai surah dan ayat. Yang kita awali, seperti apa yang Allah sajikan di dalam surah ke-20 pada surah Toha. Di dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan pesan tauhid kepada Fir'aun seraya membawa misi pula untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman dan kelaliman Fir'aun itu sendiri. Maka pada ayat ke-24 Allah berfirman, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan pada ayat ke-43, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihimussalam, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan begitu pun pada surah ke-53 kita bisa mendapatinya. Bahwa bagaimana Allah menghadirkan bagi kita semuanya tagha dalam pengertian yang lain lagi. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidaklah pula melampauinya. Dan kita dapati dalam ayat ke-11 pada surah ke-69. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana kata taghut
pada ayat ke-36 ini kita dapati dalam bentuk yang berbeda dalam surah-surah lainnya. Kita mendapati pula bahwa bagaimana di dalam surah Al-Fajr, surah ke-89, ke-11. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Atau sebagaimana halnya dalam ayat ke-112 pada surah ke-11. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperlihatkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Begitupun Bapak dan Ibu kita bisa mendapati dalam kata taghut itu sendiri. Maka dihadirkan di dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat, pada surah ke-51 ayat ke-53. Atawasaw bihi balhum qauman taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Dan begitu pun dalam ayat ke-32 pada surah ke-52 dalam bentuk taghun, am ta'murhum ahlamahum bihadza am hum qauman taghun. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Dan begitu pun kita mendapati bagaimana Allah menyajikan dalam bentuk kata taghin di dalam ayat ke-30 pada surah As-Saffat, pada surah ke-37. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Dan begitu pun dalam ayat ke-55 pada surah Shad. Beginilah keadaan mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang durhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana para mufassir menerjemahkan di dalam ayat ini, taghin diartikan pula sebagai orang-orang yang durhaka. Dan begitu pun dalam ayat 31 pada surah ke-68. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Inna jahannama kanat mirsada wa qauma Nuh min qabl innahum kanu hum azlama wa atwa. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Azlama wa atwa. Litaghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Itulah jahanam yang disebutkan pada ayat ke-21. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal ini sebetulnya mengingatkan pula kepada kita semuanya bahwa ketika kita mendapati terminologi seperti halnya taghut, bukan hanya diartikan secara fisik seperti halnya berhala-berhala itu sendiri, tetapi juga dalam berbagai bentuk yang kita dapati dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita telusuri dan kita baca. Bahwa Allah menggambarkan pula hal ini dalam bentuk sikap dan perbuatan serta tata nilai
yang dianut oleh seseorang itu. Maka dalam hal inilah Bapak dan Ibu, semoga melalui apa yang kita dapati dalam ayat ini dan begitu banyaknya yang referensi yang terkait dengan kata taghut ini sendiri, semoga Allah hadirkan kewaspadaan bagi kita semuanya, jangan sampai kita di dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam kategori orang yang melampaui batas di dalam melakukannya, yaitu melampaui batas-batas yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu ketika kita mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ini, sembahlah Allah dan jauhilah syaitan. Kita pun ingat bahwa bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya untuk waspada terhadap perbuatan iblis itu sendiri, yang dengan segala kesombongan yang ada di dalam dirinya. Bahwa bagaimana di dalam Al-Quran pun Allah menyajikan begitu banyaknya pesan-pesan untuk kita semuanya terkait dengan kata iblis itu sendiri, yang bahwa berbagai bentuk Allah sajikan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bukan hanya iblis yang kita bayangkan secara fisik, namun perbuatan-perbuatan yang bermakna dan berhakikat kesombongan, kedengkian, dan iri hati itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita jauhi. Dikarenakan perbuatan-perbuatan itulah yang merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu bahwa berbagai bentuk yang Allah sajikan bagi kita semuanya di dalam Al-Quran mengenai kata iblis itu sendiri dengan menggunakan akar kata balasa. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali bentuk-bentuk yang dihadirkan dalam hal ini. Sama-sama kita bisa melihatnya bahwa betapa dengan akar kata balasa dan salah satu bentukannya itu adalah iblis. Kita bisa mendapati dalam surah ke-30 dalam ayat ke-12. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Maka terdapat kata yublisu di dalam ayat ini yang menggambarkan perbuatan yang sedang dan akan dan terus berlangsung. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa kaum musyrik terdiam, berputus asa. Sehingga kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa yublisu yang memiliki akar kata yang sama dengan iblis itu sendiri diartikan oleh para mufassir, para ulama dalam hal ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang musyrik. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini digambarkan mereka terdiam dan berputus asa. Dan begitu pun di dalam ayat ke-44 pada surah Al-An'am. Falamma nasuma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka kata mublisun dalam hal ini adalah memiliki akar kata yang sama sesungguhnya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka pun terdiam dan berputus asa. Di dalam surah ke-77 kita mendapati kata mublisun ini pula. Hatta idza fatahna alaihim baba dza adzabin syadidin idzahum fihi mublisun. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi berputus asa. Sehingga kalau saat ini kita memperhatikan
pada apa yang digambarkan di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, bahwa salah satu yang dilakukan oleh iblis adalah melakukan penggodaan kepada kita semuanya. Dan dijadikannya kita menjadi sempit di dalam kehidupan ini, termasuk pula berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betapa sesungguhnya kalau sana kita memperhatikan pada setiap ayat yang kita baca, Allah hadirkan jendela yang begitu banyak. Allah lengkapi referensi-referensi kita. Sehingga semoga dengan demikian kita diberikan kearifan oleh Allah untuk menyikapi dan berhati-hati dalam perjalanan kehidupan ini. Faminhum man hudallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan sebagian ada yang ditimpa kesesatan yang sudah semestinya terjadi. Maka di tengah kita menyadari benar, Bapak dan Ibu, seraya memohon kepada Allah untuk menambahkan keyakinan kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya hidayah itu hanya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain yang kita lakukan adalah sebagaimana Allah ajarkan kepada kita semuanya, kita memohon terus Bapak dan Ibu untuk Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan semoga di tengah ketidaktahuan kita Bapak dan Ibu, bahwa siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah dan siapa saja yang disesatkannya, maka kita menempatkan diri kita semoga mendapatkan kepantasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan petunjuknya itu. Dan terutama Bapak dan Ibu, ketika kita mensyukuri bahwa khususnya pada pagi hari ini kita dihadirkan melalui ayat-ayat ini, merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada dalam naungan peringatannya. Sebagaimana yang kita dapati dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu, kepada siapakah sesungguhnya kita bisa memberikan peringatan dan nasihat itu? Kalau bukan kepada orang yang kita memberikan perhatian kepada mereka dan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka ketika peringatan-peringatan melalui ayat-ayat ini datang kepada kita semuanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada situasi dan kondisi apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, kalau bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung itu. Maka kita bermohon kepada Allah, kita dijauhkan dari kategori orang yang Allah sesatkan, apalagi dengan kategori wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, bahwa seakan-akan kesesatan itu memang sudah merupakan jatah yang tidak bisa dihapuskan kembali. Maka kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari kategori yang demikian. Kalau engkau mendambakan mereka mendapatkan petunjuk, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada siapa yang sudah dibiarkan sesat dan tak ada yang dapat menolong mereka. Melalui ayat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sebagaimana kita dapati pada diri Nabi Muhammad SAW, betapa inginnya Rasulullah agar orang-orang yang dicintainya mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dan terutama kita bisa mendapati sampai dengan hal itu mendatangkan diturunkannya sebuah ayat khusus kepada baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah menginginkan sangat agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengakhiri perjalanan kehidupannya dengan mengucapkan kalimat tauhid itu. Namun Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka tentunya Bapak dan Ibu, dengan kita menyadari akan ketetapan Allah ini, maka sesungguhnya yang kita lakukan, termasuk di dalam kita mempraktekkan atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah, maka sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Ini hanyalah merupakan
sebagai cara dan upaya kita untuk menempatkan diri kita mendapatkan kepantasan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Namun di sisi lain, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita bisa mendapati bahwa kita tidak mengetahui kapan hidayah itu datangnya. Termasuk hidayah itu datang kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada episode perjalanan kehidupan kita sekarang ini Allah berikan begitu mudahnya, begitu nikmatnya di dalam membaca Al-Qur'an. Namun boleh jadi di dalam perjalanan kehidupan sebelumnya tidak seperti ini kita menjalaninya. Maka sesungguhnya apa yang berlaku pada kehidupan kita sekarang ini karena Allah telah menetapkannya bahwa saat itu sekarang. Maka kalau seandainya kita mendapati bahwa ada di seputar kita, keluarga kita, kita menyampaikan pesan-pesan dan nasihat kebaikan, menyampaikan pesan-pesan tauhid namun belum mendapatkan perhatian dari mereka. Maka mengacu kepada apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Tiada lain kita terus bersabar Bapak dan Ibu dan tiada berhenti kita berdoa. Dikarenakan kita tidak mengetahui kapan hidayah itu akan datang kepada seseorang. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Umar ibnu Khattab misalnya, perbuatan buruk apa yang tidak dilakukannya dan bahkan tidak dilakukan oleh manusia sekarang ini menguburkan putrinya hidup-hidup itu dan ia mendengar bagaimana rintihan putrinya yang mencegahnya untuk tidak menguburkannya. Namun tertutup hatinya pada saat itu dan dikubur hidup-hidup putrinya itu. Dan betapa upayanya untuk menghalangi dan bahkan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa kita mendapati adik tercintanya pun dipukulnya sampai mengeluarkan darah dari bibirnya. Sehingga kalau saat kita memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Umar, rasanya tidak percaya bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Umar itu dan kini kita mendapati bahwa ia menjadi sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian dari salah seorang yang telah dijanjikan surga itu dan bahkan makamnya pun berada di sebelah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tempat yang sama bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari apa yang kita dapati ini kita terus bersabar Bapak dan Ibu. Allah mengajarkan kita bahwa kita memiliki senjata utama, bekal utama kita itu adalah doa. Dan kita yakin bahwa Allah menjanjikan untuk kita semuanya, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku akan aku kabulkan. Itulah yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka melalui apa yang kita dapati dalam ayat-ayat ini, apapun yang telah diucapkan oleh mereka Bapak dan Ibu, betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang. Sebagaimana Allah pun menyampaikan pada ayat terakhir yang kita baca, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Firman kami terhadap sesuatu bila kami menghendakinya, kami hanya berfirman jadilah, maka jadilah ia. Maka begitu pun dalam Allah memberikan petunjuk. Kalau Allah sudah menghendakinya, maka terhadirkan petunjuk itu untuk kita semuanya dan untuk hamba-hamba Allah yang diinginkannya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Dan hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri dengan segala keterbatasan yang ada pada setiap diri kita semuanya. Pada pagi hari ini di dalam kita membaca ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-40 ini. Semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam terhadap apa yang kita dapati dalam ayat ini dan semoga
Allah hadirkan dari ayat-ayat ini menjadi hikmah, hidayah, dan inayah bagi kita semuanya. Dan semoga atas segala kebaikannya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga atas peringatan yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini pun, semoga apa-apa yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya, semoga Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya.